Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya. Materi kali ini adalah tentang atletik. Mari kita simak. What we learn today, apa yang akan kita pelajari sekarang? Yang pertama adalah secara singkatnya, yang kedua adalah nomor-nomor di atletik, yang ketiga adalah tentang jalan cepat, yang keempat tentang lari, yang kelima tentang lempar, dan yang terakhir adalah tentang lompat. Mari kita bahas satu persatu. Oke, sejarah singkatnya ya. Jadi sejarah singkatnya atletik itu adalah merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Dengan sejarahnya itu bermula ketika zaman Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Masehi ya. Berikut fakta-faktanya ya. Jadi yang pertama, atletik pertama kali muncul dalam olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi di Olimpia Elis Yunani. Saat itu, satu-satunya cabang olahraga yang dipertandingkan adalah balap kaki atau foot race. Atau kalau sekarang itu lomba lari lah istilah katanya ya, seperti itu. Yang selanjutnya, pada abad ke-19, atletik mulai memiliki organisasi formal dan menjadi bagian dari pendidikan di sekolah-sekolah Eropa ya. Dan yang selanjutnya, pada tahun 1896, atletik mulai diperlombakan dalam olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Di Indonesia, atletik mulai dikenal pada tahun 1930-an, saat pemerintah Hindia Belanda mengajarkannya di sekolah. Pada tahun 1950, di Semarang didirikan perkumpulan atletik pertama di Indonesia yang bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, disingkat PASI. Selanjutnya yang terakhir adalah atletik dibagi menjadi 3 tipe, yaitu lintasan dan lapangan, track and field, lintas alam, cross country, dan lari jalanan atau road running. Oke, next. Selanjutnya nomor-nomor di atletik. Nomor-nomor di atletik sebenarnya banyak ya, tapi secara garis besar ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Di jalan sendiri yang diperlombakan adalah jalan cepat. Di lari ada lari sprint, lari maraton, lari estafet, dan lain-lain. Di lempar ada tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, dan lain-lain. Dan di lompat ada lompat jauh, lompat indah, dan lain-lain. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jalan cepat. Karakteristik jalan cepat itu yang pertama adalah tidak ada fase melayang. Nah, ini yang membedakan antara jalan dengan lari. Kalau di jalan tidak ada fase melayang, jadi selalu kontak fisik dengan tanah. Kaki selalu kontak fisik dengan tanah. Itu karakteristik jalan cepat. Sedangkan di lari itu ada fase melayangnya. Jadi ada fase di mana kaki tidak bersentuhan dengan tanah. Yang selanjutnya adalah tumit adalah bagian tubuh yang pertama mengenai tanah. Bisa dilihat di gambar di pinggirnya. Di sini yang kena ke tanah setelah melangkah, setelah diangkat kakinya adalah bagian tumit. Selanjutnya, lutut tidak terlalu ditekuk. Bahkan untuk beberapa perlombaan, lutut itu harus lurus seperti itu. Selanjutnya, tangan diayun dan sikut ditekuk seperti letter L ketika mengayun. Badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Next, di lari ya. Lari tadi seperti yang saya bilang ada lari sprint. Lari sprint ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada juga lari estafet atau lari sambung ya. Sambung menyambung untuk menyerahkan tongkat estafet ke teman yang selanjutnya dan yang selanjutnya berlari. Dan lari maraton atau lari yang dengan jarak tempuh yang jauh gitu kan, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik lari. Nah, ini ada hubungannya dengan jalan tadi. Kalau jalan kan tidak ada fase layang, sedangkan lari ada fase layang dan fase topang. Selanjutnya, bola kaki adalah bagian tubuh yang pertama yang mengenai tanah, gitu ya. Kalau bola kaki itu adalah yang dekat jari-jari. Yang selanjutnya adalah lutut ditekuk ketika melangkah, tangan diayun, sikut ditekuk, letter L ketika mengayun. Badan agak condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Selanjutnya ada lempar. Nah, di lempar ada tadi saya sebutkan ada tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram. Yang akan saya bahas adalah tentang tolak peluru. Tolak peluru yaitu mendorong peluru dari bagian rahang di samping leher seperti di gambar nih ke arah depan atas. Nih, yang seperti di sini terlihat ada bolanya atau pelurunya ya, peluru meriamnya disimpan di leher, di dekat leher lalu ditolakkan. Gaya tolakan ada ortodok dan O'Brien. Kalau ortodok itu dia menyamping ke arah
lontaran arah lontaran ya. Kalau ortodok itu membelakangi dulu lalu melemparkan seperti itu. Selanjutnya, terakhir di lompat, langkah-langkah lompat itu pertama ada gerakan awalan, yakni berlari, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, sedangkan karakteristiknya itu yang pertama dari gerakan awalan berupa berlari dengan kecepatan memuncak ya, dari yang pelan, kencang, 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 kencang sampai puncak kecepatan. Dan selanjutnya itu melakukan tolakan menggunakan satu kaki yang menumpu pada papan tolak. Terus ketika melayang ada 3 gaya nih. Yang digambar yang ini adalah gaya jongkok, yang di tengah adalah gaya menggantung seperti orang menggantung, dan yang terakhir adalah gaya berjalan di udara seperti orang lagi jalan di udara seperti ini ya. Terus yang terakhir adalah gerakan mendarat menggunakan dua kaki untuk menumpu pada bak pasir. Jadi ketika menolak satu kaki sedangkan mendarat dua kaki seperti itu. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.